Halo teman-teman semuanya. Pakan ikan pakai merek murahan dibibis sama probiotik. Apakah berhasil? Nah, gini teman-teman ya. Jadi saya punya tetangga juga tukang ikan, tapi ikannya itu benih gurame. Nah, setelah itu saya tuh dikasih cerita, katanya orang Tulungagung tuh banyak yang sukses pembesaran ikan lele pakai pakan Allfit. Itu kayak satu pabrik dengan 781, tapi kalau Allfit itu proteinnya rendah, terus pas itu harganya cuma Rp185.000 kalau nggak salah ya. Pokoknya itu sangat murah banget kalau dibanding dengan pakan yang harganya yang waktu itu 285 kalau yang mereknya 781. Jadi selisihnya itu ada Rp100.000 teman-teman. Nah, setelah itu saya tertarik, terus saya ingin lihat langsung. Tapi kalau saya ini kan orang Blitar gitu, kalau mau ke Tulungagung tuh waktu itu ya belum berani gitu loh, karena kan masih jadi anak ingusan gitu. Terus sama bapak sama ibu kan ya, bapak sama ibu sih nggak ngelarang ya, mau pelihara ikan tuh nggak ngelarang, cuma kayak nggak terlalu mendukung gitu loh, maksudnya ya sekono-kono lah gitu. Terus akhirnya saya cari-cari info dari tetangga saya itu yang kira-kira di Blitar itu ada enggak yang nyoba kayak gitu. Karena mau beli pakan itu saya kan juga mikir-mikir, uangnya itu pas-pasan kok, nanti kalau rugi gimana, nah kayak gitu. Terus akhirnya tetangga saya ini kan karena beliau udah tua kan, jadi temannya tuh banyak ya, ditanya-tanyain gitu, ternyata ada orang yang pelihara lele itu pakai Allfit 2000 ekor. Terus kolamnya itu luasnya sekitar 6 kali hampir 15 meter, jadi luas banget kolamnya teman-teman. Itu bekas bahan itu loh, bekas bahan buat jemur padi, itu dikasih terpal sama bataku buat pelihara lele gitu. Nah, itu katanya 2000 itu cuma butuh pakan 6 karung Allfit teman-teman. Nah, terus saya diajarin. Nah, diajarinya saya disuruh beli pakan Allfitnya. Pokoknya komposisinya begini: satu karung Allfit, terus satu gelas E4 sama satu gelas molase, sama kalau nggak salah ya satu gayung air. Itu probiotik sama molasenya itu dicampur dengan satu gelas air, ditaruh di ember kan, diaduk, terus itu dibiarin dulu sampai 1 jam. Setelah itu pakannya yang Allfit itu tadi dibungkak, terus dicampurkan dengan air satu gayung itu tadi. Jadi hanya sedikit campuran airnya itu, yang penting lembab doang. Nah kayak gitu. Terus habis itu dimasukin lagi ke dalam karungnya, kan ada plastiknya toh karungnya. Nah kayak difermentasi gitu loh. Nah itu setelah 2 hari nanti bisa dibuat pakan kayak gitu. Nah terus saya ikutin teman-teman, saya begituan juga bikin yang begitu sama persis, cuma bedanya saya bikin nyimpennya bukan di karungnya bukan, tetapi di lodong-lodong. Nah kayak gitu biar lebih praktis aja. Kalau di lodong kan ada tutup yang rapet gitu loh. Setelah saya begitukan, ternyata ikan saya lambat besar teman-teman ya, nggak bisa sebagus yang miliknya orang itu. Dulu orangnya itu rumahnya di daerah Kaweron kalau nggak salah ya.
Kaweron, Kecamatan Talun. Saya kurang tahu juga sih umumnya Kaweron atau Bajang, itu agak lupa saya desanya. Kalau rumahnya orangnya saat ini masih ingat jalannya, tapi kalau desanya Bajang atau Kaweron itu lupa. Nah, saya ikutin, ternyata ikan saya nggak bagus teman-teman. Terus saya kesana lagi, terus saya tanya, gimana Pak, panen Mas? Nah kayak gitu, bapaknya panen lagi. Terus aku lihat di kolamnya itu ternyata ada sisa-sisa bulu ayam. Terus aku tanya, lupa ini kok ada bulu-bulu ayam? Saya kan tanya gitu. Ternyata istrinya dari bapak itu tuh kerja di peternakan ayam, yang ngasih pakan ayam-ayam petelur itu loh. Nah jadi setiap hari kalau ada ayam yang mati tuh ayamnya direbus, habis itu dibuat pakan. Wow ya mesti. Nah kalau ini berarti peletnya itu hanya buat sampingan, jadi ikannya lebih banyak makan ayam yang mati kemudian diolah direbus itu tadi. Nah jadi saya sejak itu udah nggak mau beli pakan murah lagi, karena saya beli banyak banget ya, itu panen saya cuma 80 kg. Saya malah rugi kalau dihitung-hitung. Itu saya masih inget ya, pelihara 1000 itu ya, 1000 ikan itu hanya panen 80 kg, dan itu pakannya itu habis banyak. Karena ketika dikasih pakan banyak ya dimakan, tetapi lambat gedenya, jadi sampai 5 bulan tuh baru gede. Jadi pakannya tuh hampir 2 kali lipat. Jadi saya malah untungnya itu kalau nggak salah cuma untung 60.000 itu pelihara 1000 ikan. Malah hampir bangkrut daripada yang beli mahal, daripada beli pakan yang mahal. Pokoknya malah rugi saya. Nggak tahu kalau pengalamannya teman-teman yang lain kayak gimana, saya nggak tahu. Tapi kalau pengalaman saya seperti itu teman-teman ya. Ya udah gitu aja teman-teman ya. Terima kasih udah nonton video saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe-nya untuk mendukung saya, channel saya supaya berkembang dan saya akan semakin bersemangat bikin video lagi. Amin.